Karis akan coba ngebedah ini ya, 3 premises yang digawangi oleh Michael Caldwell di bukunya. Judulnya Strange Details. Menarik karena buku ini punya 3 premis sebenarnya. Dan ini buku ini yang mengawali apa yang terjadi di Guha, di The Guild, di many of our projects gitu ya. Tesis Caldwell ini menarik karena dia menolak untuk malah melihat arsitektur dari batas sekedar gambar. Kredonya adalah the drawings refuse to cooperate. Dia melihat bahwa ada beberapa referensi yang dikasih di sini, bahwa Edward Erford, The Details of Modern Architecture, Kenneth Frampton, Studies in the Tectonist Culture, dan Francesco Delco dan Giuseppe Marisol, Carlo Scarpa, The Complete Works. Inti dasarnya sih ada 3. Yang pertama adalah bagaimana materiality menjadi sangat penting ya di dalam ajang pembalikan metode desain. Bahwa kadang-kadang bukan soal gambar ya, bukan soal ide, tetapi dengan realita di lapangan. Yang kedua adalah bagaimana adanya efek drama dari sebuah sineografi dari sebuah materialitas. Dia menyebutkan dalam requiring effect gitu ya, sebuah efek yang mengambang yang punya bentuk abstrak. Dan pada akhirnya ini menggambarkan bagaimana realitas arsitektur berhubungan dengan sesi craftsmanship. Bagaimana membangun arsitektur dengan sentuhan detailing yang melibatkan begitu banyak orang. Yang di zaman kapitalistik sebenarnya elemen-elemen seperti ini tidak terlihat secara jelas ya, gitu ya. Yang pertama adalah the architect in his feeling and his book and his repertoire gitu ya. The work of the architects follows the biography of themselves. Saat-saat tersulit hidupnya, saat-saat dia punya resource dan nggak punya resource, dia menggawangi satu body of work di dalam ranah limitasi mimpi dan realitas praktisnya, dia bilang. Itu parameter pertama. Parameter kedua adalah karya-karyanya itu vernacular. Punya local material, punya local genius, punya local context. Yang very deeply rooted. Yang akhirnya endingnya adalah materiality. Sampai ke design method. Yang ketiga yang menarik adalah di dalam encountering karyanya, arsitek-arsitek ini memiliki daya untuk membentuk sebuah komposisi yang namanya the strange details. Komposisi terkecil menunjukkan komposisi terbesarnya. Di ranah terkecil menunjukkan sosok bangunannya. Di setiap section kita lihat bahwa this is special. Michael Caldwell ini datang ke Querenis Tampalia. Itu satu proyek yang didesain oleh Carlo Scarpa. Ada yang di bawah Venice, di atas Venice gitu ya. Jadi kayak menyelam di tengah-tengah Venice. Sejarahnya dari Querenis Tampalia itu menarik karena dia justru adalah sebuah tempat di mana ada tempat tinggal dari keluarga Querenis Tampalia, dan juga sekarang masuk begitu mereka itu pengen membuat sebuah macam galeri yang menghubungkan sisi ground floor. Dan pada waktu itu bangunan itu rusak berat karena kena abrasi dari laut gitu ya. Dan menariknya ada taman di belakang yang mencoba dihubungkan di dalam sebuah route of pathway. Dan bagaimana renovasi terbentuk untuk dari segi fungsi punya intervensi terhadap aliran sirkulasi gitu sampai ke dalam, itu jadi satu kunci utama. Ini kayak masuk ke jembatan yang dari sampai railingnya sampai ke bawahnya sini seakan-akan dia itu menempel dan tidak menempel. Dalam ini ada transisi, menuju sini bisa di bolt and unbolt, seakan-akan begitu. Seakan-akan kayak ada jembatan yang melintasi sungai-sungai gitu. Dan it fits to the resembling of this Venice. Ini yang pakai besi, ini yang pakai kayu. Komposisi besi dan kayu bisa dicopot-copot sampai masuk ke sana. Jadi kayak di knockdown basis yang membutuhkan konsistensi dengan para craftsmen. Bangunannya klasik. So as long as they don't care about the building as a whole, tapi begitu masuk ke spatial, they know that when you grab it, you know that this is spatial. Yang menariknya ya, tim dari Querenis Tampalia ini dia bilang was the same as the many other project. Savio Anfodillo for the joinery works, Paolo Zanon for the steel work, Silvio Fassi for concrete, and Eugenio De Luigi produced his famous Venetian stucco lucido for internal plaster panels. Jadi orang-orang yang sama bekerja di tempat yang sama, punya chemistry yang sama. Sungguh sebuah hal yang sangat berbeda dibandingkan dengan siapa aja bisa ngerjain proyek itu gitu. Ya enggak dong. Bukan cuma soal gambarnya, tetapi soal chemistry in between us. Yang proyek itu dikerjakan tidak sebentar gitu. Satu ide itu bisa 3 bulan dia refining. Ada sebuah maturity of work, maturity of the conceptual. Dalam sebuah komposisi yang di entrance yang dari gondola ke dalam gitu, ada 3 kolom kalau kita jeli gitu melihatnya. Ada the Ionic column gitu, the modern column yang kotak gitu ya, dan juga the ghost of the edged glass yang menutupi daerah MEP di belakangnya. Jadi ada glass kombinasi sama plasterboard gitu yang jadi semacam cangkang. Kombinasi itu yang hibrida dari keduanya gitu ya. Nah, 3 ini diulang-ulang terus gitu. History, modern, sama combinations of both gitu dalam bentuk craftsmanship. Sampai ke gambar-gambar yang sifatnya menuju ke garden di belakang itu kombinasi ketiganya itu muncul lagi. Premisnya masuk ke bangunannya. Jadi tadi jembatan itu di sini. Nah, beliau si Caldwell ini mencoba untuk meredefinisi konsep teorinya melalui grids yang berbeda-beda. Jadi setiap kotak ini dia punya kosmik sendiri yang bertemu dengan kotak yang lain dan akhirnya berkumpul menjadi multiple microsystem. Jadi munculnya wah, this is composition of the whole. Nah, disinilah Karis percaya bahwa ada fragments.
pecahan banyak hal yang membentuk sebuah keutuhan di dalam detail-detail yang terpisah. Usaha untuk mencapai bentuk yang modular, tetapi yang membedakan apa? Cetakan besinya. Makanya poin terakhirnya adalah bagaimana the steel welder, steel blacksmith bisa membentuk semacam cetakan di mana kayunya bisa masuk in between. Ini finishingnya finishing stone ketemu sama finishing concrete yang dalamnya bata, yang di layer di dalamnya. Habis itu masuk ke sini, ini fragment dari marmer ketemu sama terrazzo, ketemu sama beton, itu ketemu sama elemen-elemen lain. Jadi ini ada beberapa titik yang sifatnya memang pecah-kucah gitu di dalamnya. Di sini adalah stucco lucido ya, itu ada semacam plaster yang kayak di wash supaya membentuk marble. Beberapa project yang kerjaan itu kerahnya sama semua, dielaborasi menjadi sebuah bahasa tektonika. Ini begitu masuk ke arah taman. Pada inti dasarnya adalah ada justifikasi kenapa sih sebenarnya misalnya kamu nguruk segitu, diambil setara segitu supaya ada konsistensi dan koordinasi. Kenapa ini terjadi? Karena di Venice itu resources itu sulit. Bahkan orang kalau mau ngebawa tanah itu ke dalam itu rada susah. Naik kapal dan sebagainya. Ngebawa kulkas saja pun pakai kapal. Gitu. Karena jalan dari tengah kota sampai ke pinggir kota kalau dipanggul itu jauh loh. Berkilo-kilometer. Dan nggak ada mobil bisa masuk. Di situ makanya stratifikasi, ini bicara stratifikasi itu penting untuk menentukan leveling, batas leveling. Nah, begitu kita bisa menemukan sebuah potensial dari situ, sebenarnya kita bisa mendapatkan keteraturan, sebuah chance untuk mereduksi atau menambahkan detail. Ini marmer sebelum dicor, jadi kayak bekistingnya. Di 1, 2, 3 dicor, masuk ke sini, masuk ke situ, masuk ke sana di ujungnya sini ketemu sama sebuah statue. Turun naiknya menurut saya ada gapnya aja. Yang menarik adalah begitu mata manusia ketemu sama Burano Ceramik. Duduk, ketemu yang lain gitu. Sebenarnya kita sangat dimanjakan sekali pada tektonik. Ini bisa dibuat tempat duduk semua. Termasuk juga bentuk coran-coran ini yang di casting nggak di tempat. Jadi kadang-kadang dibawa, di stack, habis itu ditaruh gitu. Jadi relasi antara workshop dan site itu menjadi penting. Bukan cuma sebagai konseptual yang dilakukan di lapangan atau di balik meja. Bahkan gambarnya pun gambar-gambar yang sedikit rough gitu. Nah, kayak gini kan, coran itu adalah hasil dari relasi antara dia dan craftsman. Nah, yang lucu dari Michael Caldwell itu ada semacam anekdot ya. Finally, I over my positive side of the story gitu ya. In a good day, dia bilang. Tentu saja dia bilang begini, however, if we recognize our ecological predicament gitu in the Scarpa's Venice, dia mempertanyakan ya garden yang di belakang itu ya, dimana kan kalau di Venice bawahnya kan air semua gitu. Dan mungkin ya ini yang bisa membuat proyek itu terjadi cuma the faith of the Scarpa, ini Catholic side gitu, rather than assessment ya, yang sifatnya analitik dari fakta-fakta yang terjadi gitu. Jadi ya pertanyaan ini sebenarnya berani gitu ya, dan I think it's a very fundamentals that makes this book worth to read. Nah, yang menarik, case study kedua, Jacob House, Usonian House dia bilang, adalah project low cost dari plywood dengan total cost tuh 5.500 US dollar gitu. Satu costing yang sangat rendah di dalam lahan yang 1.500 square feet. Elemennya dua, satu heavy elements, chimney and basement. Elemen kedua adalah kayu sebagai elemen yang ringan, knockdown basis, repetisi per 60 per 30 ya. Habis itu direplikasi. Dual aspek, level street, level top, tengah-tengahnya Buffenly. Habis itu plan basisnya apa? Dari depan kelihatan solid, dari belakang kelihatan lega. Kamar menghadap ke selatan, karena dia ada di arah hemisfer utara. Dua project lain mirip. Begitu masuk, solid, habis itu ngebuka bedroom, hadap ke selatan. Sederhana ya, kita jadi tahu bahwa metodologi grammar it does exist. Yang pertama tadi apa? Tectonics grammar ya. Yang kedua metodologi grammar. Saya berpikir bahwa oke, ini karya ketiganya punya keserupaan. Tetapi menariknya adalah di titik Jacob's House, ini belajar ya, dia belajar tentang bagaimana memanfaatkan aksis solid dan void. Whether you think that void is needed, you put void. Whether you think that solid is needed, you put all of the things solid. Semuanya rangka expose, diisi sama triplek diantaranya gitu ya. Jadi apa? Bookshelves, plain jadi bookshelf, plain jadi meja. Jadi interior menyatu sama dinding dan atapnya. Sampai ke atas ya. Sampai ke repetisi dari bukaan openingnya. Jadi kayak gitu. Kecuali chimney. Gitu. Jadi pemisahan antara struktur keduanya menjadi penting dan dia bawa ini ke arah Broadacre City. Broadacre City tahu? Sebuah manifest urban design yang didevelop sama Frank Lloyd Wright di tengah-tengah karirnya untuk menggambarkan bagaimana situasi urban rural di Amerika itu membutuhkan intervensi arsitektural. Broadacre City anggap aja dia punya luasan kayak Usonian House, kira-kira 200 sampai 250 meter persegi.
Habis itu ditaruh di situ. Dia melakukan replikasi. Maka Usonian yang dibikin sama Frank Lloyd Wright itu jumlahnya banyak sekali. Hampir sebagian besar body of work-nya adalah Usonian house. Rumah affordable. Frank Lloyd Wright ini orang yang sangat reflektif gitu. Pada waktu itu ini Jacobs family itu datang ke Usonian house-nya. Dia ketemuan gitu. Habis itu dia tahu bahwa Taliesin itu baru kebakar gitu. Satu hal mereka itu ngomong sama sama Frank Lloyd Wright gitu. Oh, I feel very sorry for your loss gitu. Bahwa ada kebakaran yang begitu hebat gitu, banyak yang meninggal dan sebagainya gitu. Dan dia bilang gitu, I thought you knew me better than that gitu. Dia bilang, I always wanted to remodel the theater and that wing of the buildings, but thank you for your concern. Jadi bagaimana dia fokus ke arsitektur, dia menyimpan erat gitu. Padahal Wright itu orang yang sangat romantis gitu, tapi dia bisa memisahkan antara profesional dan tujuan dari sebuah arsitektur dan kemudian fokus ke situ. Dia mau kasih tahu bahwa di depan kliennya, I'm focused and let us do the architecture together gitu. Itu satu hal yang very strong ya, mentalnya. Project ketiga, Farnsworth House. Karyanya Mies van der Rohe ini sebelumnya adalah nggak kayak gini. Tapi yang menarik adalah karyanya cukup klasik, vernacular, real house. Sebagian besar dari dua karyanya, real house dan Tugendhat House, itu ada di atas bukit, menghadap ke view gitu. Kalau Farnsworth House, dia ada di dalam view. Kalau ini ngadepnya ke lembah. Jadi dia akan mendapatkan sebuah sceneries yang menakjubkan luar biasa. Bukan langit tapi forest. Nah, idenya Mies van der Rohe adalah membuat lukisan alam. Chimney dan mejanya semua itu ada di tengah-tengah. Simple gitu, di sebelahnya Fox River. Jadi kadang-kadang dia flooded gitu ya. Yang menarik menurut Caldwell adalah bukan cuma komposisi masanya ada di tengah-tengah sungai gitu ya. Tapi gini, cara ngebangunnya. Cara ngebangunnya kalau dilihat adalah yang pertama disupport supaya UNP ya. UNP-nya ada di situ, habis itu dicopot. Habis itu dia akan dibuat melayang. Jadi ini yang kita bilang, yang dibilang sama Caldwell, detail yang kecil represent detail yang besar. Meskipun detail yang strokes-nya sedikit tetapi bisa berbicara gitu ya dan mendapatkan clarity-nya. Jadi sistem melayang-melayangnya hadir dari situ ya. Nah, simpel. Ini yang semuanya kaca ya. Ini malah di introvertin di tengah. Bangunannya cuma begini aja. Sukses bangunan ini yang membuat dia berantem sama kliennya sampai menjadi film dan sebagainya. Tapi either whatever it is, it's just a very extreme things bahwa okay, you just need to live in the boxes, glass boxes yang without any separation of the private. One truth that has emerged from the Farnsworth House itu, Mies itu sebenarnya memposisikan rumahnya itu di atasnya si sungai gitu. Tetapi berapa puluh tahun kemudian di 1996 gitu, ya rivernya naik gitu dan rumahnya kerendam air gitu. Dan satu titik di mana di buku ini Michael Caldwell menulis bahwa as far as the architect try to predict the situations, try to mingle with the nature, tapi nature akan punya sebuah kuasa yang ultimate terhadap arsitektur. Something that need to be reminded as an ego of an architect ya. Bangunan terakhir adalah sebuah mimpi antara urban design dan architecture. Kahn bermimpi bahwa bangunan ini tuh seperti square, tapi dia punya keterbatasan. Jadi ide dasarnya adalah membentuk sebuah palazzo. Bangunannya itu yang ini. Nah, yang menarik adalah menurut Caldwell, cladding-nya ini spesial banget. Baja, seri beton bertemu dengan stainless steel cladding dan itu flashing dan warnanya biru kebiruan kalau kena cahaya matahari dari arah selatan gitu ya. Jadi begitu masuk ada sebuah court tapi dari luarnya ini kelihatan ketutup. Nah, pertanyaan Caldwell, kenapa Louis Kahn mendesain bangunan yang tertutup itu? Ya, bangunannya kelihatan dia terbuka dan tertutup in a way, tetapi garis dasar dari Louis Kahn ini diambil dari sebuah repetisi yang sifatnya ini bilang ini waffle grid yang sifatnya diagonal, bahkan default dalam bentuk skylight dan dalam bentuk kecil bentuknya adalah segitiga. Jadi lagi-lagi ada konsistensi bentuk yang diperjuangkan dari hal yang kecil sampai ke dalam titik ini shimmering blue-nya gitu ya, sampai ke dalam titik yang ibaratnya banyak di situ sekat-sekatnya itu kayak ketutup gitu. Dia bermimpi gimana bisa dia kok bisa ketutup ya. Nah, padahal Louis Kahn waktu ke desain fluid ya, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke situ gitu. Jadi benar-benar kayak like a palazzo, tetapi ditutup. Nah, ini pada waktu itu menurut Michael Caldwell, meskipun arsitek punya banyak mimpi, pada akhirnya sedahsyat apapun strange detailsnya, dia akan menemui hambatan berupa
keterbatasan mimpinya juga. Caldwell nulis bahwa palazzo konsep itu sebenarnya ambiguous gitu ya, dan the service and the public itu nyampur jadi satu karena dia pengen ngejaga sebuah sirkulasi yang open plan. Jadinya kebingungan di dalam yang mana staff, yang mana publik, dia circulate together gitu. Dan dia bilang itu democratic. Tapi dalam kaitan ke situ gitu, beliau ini juga mencampurkan beberapa efek arsitektural ke dalam sebuah public dan privacy setting yang terbuka gitu. Ya sebenarnya bukan masalah public dan service lagi gitu, tetapi bagaimana gitu arsitektur itu bisa mempengaruhi, jadi orang publik dan orang staff itu bisa merasa sama gitu. Nah itu yang jadi semacam kontradiksi yang ada di dalam bangunan ini. Bicara ini yang bisa dilakukan, ini skema grandernya adalah begitu plaza yang terhubung yang membentuk Audubon Palace di Yale Center, ya semaksimalnya cuma bikin entrance-nya kayak tadi. Corner itu sudah cukup baik gitu ya. Nah dari situ akhirnya dia bicara soal palazzo dan itu di dalam interior gitu ya. Sampai membentuk titik konsistensi yang luar biasa, sampai ada courtyard between courtyards dan bertemu dengan hal yang sangat terapitikal seperti ini di dalam alam yang introvert dan limited. Nah buku ini ditutup di image yang ini. Nicaris mencoba kasih tahu dari Scarpa sampai ke Frank Lloyd Wright, Jacob's House, sampai ke Farnsworth House, Vince van der Rohe, sampai ke Yale Center of Art, Louis Kahn. Dari kali ini, moga-moga bisa membantu kenapa sih kita di dalam RAW gitu ya, atau DOT fokus ke gramatika details itu, supaya ngasih tahu ini titik yang paling bisa, di mana kita punya kontrol paling besar sebelum masuk ke ranah project publik yang memang banyak dinamikanya ya. Dinamika politis, dinamika etis, dinamika apa yang kita bisa, apa yang kita nggak bisa, dinamika speed of the projects and many things ya, revolving life of architects ya. Tapi di luar situ apapun itu ya, yang menarik adalah dibuka dari bab 1 tentang Carlo Scarpa, gambarnya paling banyak. Dia dibuka dengan pertemuan dengan Le Corbusier, datang ke karya Quadernis Tampaglia. Bangunan apa ini? Dibuka habis itu Le Corbusier bilang, oh siapa arsiteknya? Carlo Scarpa. Oh ya, kayak nggak ada ketertarikan. Caldwell tulis gitu ya, mungkin Le Corbusier bilang, oh ini cuma orang yang bisa bikin ornamen aja gitu kan. Dia tidak tertarik hal-hal yang besar gitu. Tetapi justru dia malah tertarik dengan orang yang seperti ini. Kenapa orang seperti ini membuat saya itu tersentuh hatinya. Begitu saya memegang handle-nya, something different about it. It's like this person put an effort towards something beautiful, yang dimana semua orang bisa menghargai. Nggak cuma the great masters can do this kind of things. Dan dia lihat, oh ini kayak nyebabin kayak gue bermimpi tentang apa yang di Yale, apa yang di Jacob's House, apa yang di Farnsworth House. Begitu dia kesana, dia lihat ada kualitas yang serupa. Yang 3 kualitas tadi. Yang pertama, the biography of the architects. They push hard, they put a struggle, they put honesty in their life. Dan second adalah they put a vernacular studies inside their process. The local. Yang ketiga, they encounter this kind of things he called as strange details. Di titik kecil yang lu rasa lu bisa membedakan, sampai you put it through, sampai microcosmic bisa terbaca di hal yang sangat kecil. I think kalau yang ketiga itu Karis bilang is the attentions. I think attention is very important in architecture. Like a small attentions, deep attentions, it can make us to the something extraordinary. Jadi beware for the small things. Ada 3 buku yang kita bahas. Ini buku pertama, ya. Buku pertama ini tentang detailing. Buku yang kedua itu tentang art, ya. Detailing ini terkait dengan hal yang kecil di dalam hidup biografi architects. Buku yang kedua itu buku tentang art, kalau mau tahu adalah judulnya Poetics of Architecture. Buat saya itu buku tentang manusia dan seni gitu. Buku yang ketiga buku tentang yang menurut saya cukup baik, buku editorial, ditulis Poetics of Architecture itu ditulis tadi oleh Antoniades ya. Tapi yang ketiga buku di The Material Imaginations diedit oleh Matthew Mindrup, itu menurut saya bukunya adalah lanjutan dari buku Strange Details. Yang ceritanya itu adalah begini. Di dalam sebuah kesempurnaan yang kamu lihat ini ya, ada sebuah fractures di dalam lingkaran arsitek dan kreasinya. Bahwa nggak cuma kesuksesan tapi juga ada kegagalan. Nggak cuma kebenaran tapi juga ada kesalahan. Dan semua diselebrasikan dengan begitu indah di buku itu. Dan terakhir adalah dia bilang, memang architecture can and does produce positive effects when the liberating intentions of the architect coincide with the real practice. But at the end of the day, whatever the materiality is, dia bilang the fresh yellow and beautiful blue and the new sense of wonder, I think the criteria is up to us.
by the architects. Yang pikir itu aja. Thank you so much. Thank you. Dah.